sebenarnya penyebabnya kenapa sih orang-orang sampai terinfeksi tandanya demam berdarah Iya. itu ada faktor utamanya itu nyamuk. Tidak semua demam berdarah butuh perawatan di rumah sakit. Oke. Asalkan asupan gigitan nyamuk sampai akhirnya muncul gejala demam itu bisa 4-8 hari. 4. Oke, hari ini kita jumpa lagi dengan Merspace. Hari ini kita dengan Dr. Karlina, dokter kesayangan dari RSUD Zari Mer Surabaya dengan host saya didampingi sama Kak Ivan hari ini ya. Oke, kita bahas apa ini hari ini? Kita bahas tentang demam berdarah ya dok ya. Demam berdarah, DBD ya lebih tepatnya ya. Jadi kita nanti akan ya bahas-bahas panjang nggak sih kita hari ini? Sesuai musim sekarang ya. Musim ya dok? Iya kan sekarang musimnya panas tuh, otomatis perkembangan nyamuk lebih cepat daripada biasa. Oke, nyamuk ya. Oke, siap. Oke. Banyak pasien demam berdarah ya dok ya. Ada sih beberapa, cuman Beneran kalau ini banyak gitu, ya sampai banyak juga. Tapi ada Oke. beberapa itu ya yang memang masuknya dengan demam berdarah. Rata-rata kebanyakan biasanya masuknya pertama kali gejalanya paling banyak itu ya demam. Oke, sebentar, dok. Dokter Karlina ini kan standby di IGD ya. Iya. Nah, dari rumah sakit kita ada rumah sakit ibu dan anak. Otomatis kasus dilihat dari ini kasus untuk anak sakit banyak dok ya. Banyak. Mengarah ke DBD dan tipes, benar nggak sih seperti Bener itu. banget. Nah, apakah harus disertai dengan panas sih dok sakitnya seperti itu? DBD itu sendiri dan juga apa? Kalau dari demam berdarah sendiri ya, otomatis dari gejalanya yang pertama yang kita lihat adalah demam. Oke. Biasanya demamnya itu berapa lama? Kita tanya dulu ke pasiennya, ke keluarganya kan kebanyakan karena anak-anak nih ya. Kita tanyakan tuh ke keluarganya. Ini demamnya sudah berapa hari Bu? Biasanya kalau demamnya katakan ini baru 1 hari, mungkin banyak penyebab penyakit yang lain yang memang demam sendiri itu kan bukan hanya penyebabnya demam berdarah ya. Banyak penyakit-penyakit yang lain memang penyebabnya adalah demam atau gejala awalnya adalah demam. Ciri-ciri awalnya dok ya? Ciri-ciri awalnya kebanyakan Oke. demam. Anak-anak datang rata-rata ke UGD itu demam. Usia berapa sih dok umumnya anak-anak yang dengan sakit DBD ini? Biasanya sih paling ya antara di atas 1 tahun kebanyakannya. Oh, di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun kebanyakannya. Nah, awal gejalanya yang pasti ada yang pertama demam, biasanya kurang lebih 3 harian. Kalau sudah demam 3 hari tanpa penyebabnya yang jelas, mungkin ada demam, nyeri otot, pusing, nyeri perut, apalagi kayak gitu, kita harus mencurigai ngarah ke arah demam berdarah. Pasti akan setelah itu dicurigai panas terutama dok ya panas. Habis gitu terus berapa hari panasnya dan ini kan orang tua juga harus jujur harus ya. Iya. Seperti itu. Ada sih kayak bilang, "Bu, sudah berapa hari ini panasnya?" Aduh, berapa ya, Dok? Lah, ada seperti itu enggak sih? Mungkin tadi dok, Ada seperti itu enggak sih? diri orang awam ya dok. Berdarah itu seperti apa supaya mungkin orang tuanya lebih aware ya. Iya. Sekarang kan banyak tuh. Aku panas tapi wah Tapi masih aja. Di daya tahan tubuhnya. Iya, ya bunda-bunda sendiri, ayah bunda sendiri harus memperhatikan kondisi adiknya seperti apa. Kalau sekiranya adiknya ini ada demam, 3 hari tidak membaik, dikasih obat turun. Habis itu fungsi obatnya menurun, demam lagi. Nah, kondisi-kondisi seperti itu selama 3 hari kalau terus-terusan, ini kan sudah membahayakan nih kalau memang tidak dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi saran saya kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, demam 3 hari, sudah dicoba minumnya sudah diperbanyak, dikasih vitamin dan yang lain, sudah dikasih obat demam dan yang lain, tapi ternyata masih demam, coba konsultasikan. Kenapa sih, Dok, harus mengkonsumsi air? Karena demam sendiri itu bisa menurunkan kadar air di dalam badan. Jadi semakin meningkat. kita panas. Iya. Jadi kan butuh air tuh pengairan. Iya, Kita ya. Oke. Kalau nggak ada air kan kering tuh. Kering bisa jadi panas. Oke, siap Kak Ivan. Pinter nih. Oke, lanjut, Dok. Nah, makanya itu, jadi selain dari konsumsi cairan yang cukup, makan minumnya yang cukup, istirahat yang cukup, diberikan obat sesuai simptom atau gejalanya, kalau memang tetap tidak ada perbaikan, saran saya konsultasikan ke dokter, biasanya akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan. Nah, apalagi Indonesia nih ya. Benar Indonesia sekali. termasuk negara tropis 1, Nomor 2. urutan kedua di dunia ya, Dok ya? Benar.
dengan penyakit DBD ini seperti ini. Ya mungkin karena topis ya. Dan gaya hidup juga sih kayaknya Dok, ya bisa juga ya. Sebenarnya karena cuacanya memang yang panas juga sekarang, otomatis kan perkembangan. Jadi sebenarnya penyebabnya kenapa sih orang-orang sampai terinfeksi tandanya demam berdarah Iya. itu ada faktor utamanya itu nyamuk. Nah. Kalau cuaca panas seperti ini, perkembangan nyamuk itu jadi lebih pesat. makin Terasa memicu ya Dok ya. Terasa nggak akhir-akhir ini kayak nyamuk kok semakin banyak Dok, nggak sih? iya. Berarti ada hubungannya dengan kebersihan juga nggak sih, Dok? Benar. Jadi kalau untuk biar kita mencegah biar supaya nggak mudah tertular demam berdarah ya. Satu, pastikan 3M. 3M itu tadi mencuci, menutup, terus membuang air kayak gitu. Menutup Genangan-genangan saluran tadi air. ya. Nah, itu tadi. Memang ayah bunda ini benar-benar harus aware juga ya Dok ya. Iya. Jadi umumnya memang dokter pasti dengan demam 35 derajat ke atas, otomatis yang hampir 40 juga ya Dok ya. 37,5. Ya, itu tadi kan pasti dokter akan menyarankan untuk rawat inap, untuk observasi lebih lanjut. Iya. Nah, pastinya ada beberapa orang tua, parents yang menolak. Dok, sudah Dok, saya rawat aja di rumah. Nah, ini observasinya ini seperti ini gimana Dok? Sebenarnya boleh saja, tidak semua demam berdarah butuh perawatan di rumah sakit. Oke. Asalkan asupannya baik. Jadi respon terhadap obatnya baik, asupan makanan minumnya baik, tidak ada gangguan entah muntah dan yang lain, nyeri perut kayak gitu-gitu, harusnya tidak apa-apa. Asalkan tetap dipantau kondisi anaknya tersebut. Ada beberapa kondisi yang mengarah pada kegawat daruratan. Nah, ini Dok. Jadi kalau adiknya nih benar demam 3 hari sudah mulai enggak demam loh, anakku sudah enggak demam, tapi ternyata badannya tambah lemes. Nah, dia enggak mau. Ini lemes tadi itu loh. Tidak bisa. Awam ya. Benar. Gejalanya seperti apa? Seperti itu loh Dok. Yang mungkin Iya, betul. Bunda-bunda yang Iya. Dan aware ya. betul, dan umumnya itu muncul di hari keberapa sih Dok DBD ini? Mulai keberapa? Jadi mulai dari gigitan nyamuk ya. Gigitan nyamuk sampai akhirnya muncul gejala demam itu bisa 4 sampai 8 hari. 4 sampai 8 hari. Mulai dari gigitan nyamuk. Jadi gigit nyamuk nih gigit. Hari ini tuh misalnya. Ini katakan kegigit, ternyata nanti hari kelima anaknya ini mulai demam. Ya, kemungkinan besar bisa aja. Tapi karena sekarang nyamuk lagi banyak, bisa aja oh ini kapan kegigitnya ya. Tapi rata-rata biasanya kalau nggak antara hari keempat ya hari ke-8. Mulai aja demam. Tahu Dok apa ya langkah pertama dari demam? Betul. Kemungkinan besar kalau langsung tahu oh ini demam berdarah, rasanya enggak, karena ada diagnosa pasti untuk memastikan dia ini demam berdarah. Kalau seandainya muncul ada demam, itu tadi caranya turunkan demamnya, kasih asupan. Fokusnya dulu itu ke demamnya, turunkan demamnya dulu ya Dok ya. Turunkan demamnya dulu, kondisi apapun kalau ada demam turunkan dulu demamnya, kasih asupan nutrisi, cairannya dilengkapi. Cairannya maksudnya ditambahkan, dia minum air yang banyak, kalau perlu bisa ditambahkan cairan-cairan isotonik seperti itu. Cairan isotonik? Ya. Oh, kayak gitu Dok ya. Dokter Karlina ini suaranya halus ya ternyata. Dok bisa agak dikeras sedikit Dok. Soalnya kita lagi fokus ke ini apa temanya, silakan Dok. Cairan isotonik tadi. Setelah ditambahkan diberikan cairan isotonik, boleh diberikan asupan nutrisi yang baik juga, yang diperbanyak asupan makanannya. Kalau memang nggak ada problem di situ, dilihat sampai 3 hari tetap tidak ada perbaikan, masih demam naik turun, minum obat turun, habis itu naik lagi. Nah kondisi seperti itu barulah kita bawa ke IGD rumah sakit atau dibawa kontrol ke dokter terdekat. Oke, ke fasilitas kesehatan terdekat. Iya. Kalau ini Dok terkait mitos sih ya, mitos. Saya kan sering dengar mitos nih. Itu bisa menular nggak sih dari nyamuk yang satu tadi sudah menggigit aku nih, misalnya aku kena demam berdarah nih, terus setelah dari gigitan ke saya gigit ke Mbak Dina nih, Mbak Dina bisa kena nggak gitu, atau saya bersentuhan gitu bisa kena nggak gitu. Sebenarnya gini, penularannya sih Dok, kayaknya misalnya penularannya lebih seperti apa? iya. Jadi penularannya sendiri untuk demam berdarah itu dari nyamuknya itu tadi. Kalau nyamuknya itu menggigit orang yang lagi sakit demam berdarah, habis itu dia menggigit lagi orang yang
sakit demam berdarah kemungkinan tidak akan langsung tertular. Terus? Nyamuk yang tadi menggigit, otomatis katakan ini nyamuknya sehat ya. Nyamuknya sehat, gigit orang sakit demam berdarah. Tubuh nyamuk sendiri itu butuh waktu untuk memproses itu supaya dia bisa menularkan. Penularannya lewat cairan ludah yang ada di nyamuk. Cairan ludah yang ada di nyamuk. Iya. Nyamuknya meludah. Enggak usah dulu. Bukan seperti itu. Oke. Kita ada nyamuk ya gitu. Iya. Jadi Nyamuk. mungkin ya di saluran kayak tempat gigitnya nyamuk itu ada sejenis cairan yang akan dikeluarkan kalau dia pas menusuk kan corongnya ya, ini nyebutnya apa ya, corong ya. Ya, dari situlah akan tertularlah demam berdarah. Nah, kalau nyamuknya tadi menggigit orang yang lain juga berbarengan nih, katakan gigitnya ya bisa juga. Gitu. Tapi kalau habis digigit nyamuk sehat, gigit orang sakit langsung gigit lagi gitu, Pasti. rasanya enggak. Cuman ya itu tadi. Kalau pas Itu nyamuknya lagi prosesnya. sakit, Tidak langsung ya dok ya? iya, karena memang bisa menggigit lebih dari satu orang. Oke. Mungkin nyamuknya haus. Haus darah atau bukan haus cinta loh ya? Kalau yang bersentuhan tadi ya, Kalau yang menular kan gini nih. Stres. Ada tetangga nih sakit demam berdarah. Kita jemput yuk. Ada satu tetangga lagi bilang, jangan nanti kena Nular. enggak. Kecuali kan katakan nih tangganya sakit kan, sakitnya di rumah tuh. Habis itu nyamuknya ternyata masih di situ. Pas jenguk, digigit lah sama nyamuk. Ya bisa aja. Gitu. Tidak sekonyong-konyong kayak cinta tuh gitu gitu ya dok ya. Oke. Dok, kondisi terparah nih orang sampai saya dengar sampai shock, bisa sampai shock ya. Seperti bisa. apa dok gejalanya? Iya ya sama, rata-rata biasanya diawali dengan demam. Demam Habis pasti itu, ya? Iya. Oke. Muncul tanda-tanda shock. Biasanya Seperti pasien-pasien apa, Dok? datang itu sudah dalam kondisi nggak demam, tapi lemes, tangan kakinya dingin. Kadang-kadang nadinya meningkat. Lah ini karena sudah mengabaikan panas sebelumnya ya dok ya. Ada panas, habis itu sudah nggak panas, dikiranya sudah membaik. Padahal ternyata itu adalah gejala shocknya itu tadi. Ini malah yang bahaya ini. Terkadang kan bingung bicara tadi. Kenapa? Membedakan ini demam karena demam berdarah atau demam biasa. Nah, itu fungsinya konsultasi sama dokter terdekat. Konsultasi di fasilitas kesehatan yang terdekat. Jadi, biar bisa diarahkan. Karena memang gejalanya sebenarnya hampir-hampir mirip. Kalau yang sama tipes tadi ya. Kalau sama tipes itu rata-rata memang demam. Cuman biasanya kalau tipes itu kebanyakan disertai gangguan pencernaan juga, bisa nggak bisa buang air besar, malah lebih ini ya dok ya. Iya. Dan demamnya biasanya sih konstan sih. Kalau demam berdarah kan rata-rata habis tinggi. Iya betul. Iya itu kan masa kritisnya ya dok ya. Nah, benar. Tapi kalau tipes rata-rata biasanya konstan. Nah ini Ini tahu. dok, supaya kita lebih aware dok. Apa selalu ada muncul bintik-bintik gitu? Oh, tidak selalu di demam berdarah. Kadang, Tanda-tandanya ya. Iya, kadang tidak selalu keluar bintik-bintik merah. Bahkan pada beberapa kasus keluar bintik merah itu saat fase penyembuhan. Oh ada seperti itu dok. Iya, Malah iya. sebaliknya ya. Jadi saat Ini awam mendekati ini harus masa tahu penyembuhan, banget nih. itu kayak muncul bintik-bintik merah kayak gitu. Loh ini gimana? Ada yang khawatir kan, ini sudah habis rawat inap tapi kok malah bintik-bintik merah, gimana ya? Nah ini Ternyata- ini pipiku merah. Ada bintiknya. Bukan udara ya? Apa itu? Digigit nyamuk mungkin ya? Wah. Kayaknya aduh. Dok nanti diobatin ya dok. Ini dari tadi jadi ini loh kayak kan kita bicara soal bintik kita jadi parno nih kayak ini seperti itu. Nah terus yang selanjutnya pengobatan. Iya, pengobatannya dok. Gimana? Pengobatannya dok. Pada dasarnya kalau untuk virus demam berdarah sendiri itu tidak ada pengobatan yang spesifik. Oke. Jadi kalau seseorang dengan infeksi virus dengue itu lebih tepatnya kita adalah maintenance cairannya gimana. Seperti yang tadi saya bilang, tidak harus dirawat di rumah sakit, bisa di rumah asalkan asupannya baik. Ya, tapi kalau harus butuh rawat inap, mungkin karena memang ada gejala tambahan seperti mual muntah, nggak bisa makan minum. Iya. Nah, terus gimana? Padahal kondisi demam berdarah itu cairan di dalam badan kita itu berkurang jauh. Nah, itulah fungsinya kita butuh tambahan cairan, entah dari asupan minuman atau minuman-minuman yang sekiranya minuman yang mengandung isotonis itu tadi. Nah, Nah, minuman bisa. isotonik. Apa sih dok itu? Minuman apa sih? Jadi minuman yang memang bisa membantu
meningkatkan cairan di dalam tubuh. Rasanya seperti apa itu, Dok? Rasanya seperti apa ya? Rasanya seperti apa sih minuman isotonik itu? Karena di minuman isotoniknya ada ion-ion yang Nah, ini mungkin banyak orang yang ya harus paham ya di sini, parents sekalian. Jadi memang minuman tambahan ini. Jadi kenapa sih harus kenapa sih kelihatan gejala seperti bibir kering gitu? Ini tadi ya. Berarti kan beberapa kita khawatir dehidrasi ya, Dok ya. Iya Nah, benar. karena panas tadi loh Kak Ivan. dehidrasi bisa. Dehidrasinya tadi itu bisa dihindarkan dengan banyak minum tadi. Iya, karena kondisi seperti itu karena kekurangan elektrolit ya. Nah, biasanya. memang minuman isotonik itu rekomendasi ya, Dok ya? Iya, itu lumayan direkomendasikan karena mengandung banyak elektrolit juga. Nah, Jadi itu tadi. baik untuk merehidrasi tubuh. Nah itu tadi ya. Kalau kayaknya punya teman deh. punya temen, Temen apa nih? Emang siapa temennya? Oke. Hai Kak, apa kabar? Baik. Kita tadi ini lagi bahas tentang DBD nih. Nah, tadi aku sempat di-note sama dokter Carlina, ternyata minuman isotonik ada rekomendasi ya? Nah, itu seperti apa sih Kak? Silakan. Oke. Sebenarnya memang minuman isotonik tadi udah disampaikan dengan dokter Karina ya bahwa minuman isotonik ini adalah minuman yang mengandung ion. Ion. Yang mengandung ion ya. Nah, dari ion karena ion sendiri ini tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita. Itu semuanya dari luar. Nah, ini adalah minuman alkoholik yang mengandung ion yang memang komposisinya memang sesuai dengan cairan tubuh kita. Apalagi nanti saat demam ataupun DBD Atau ini kan kehilangan ya cairan dehidrasi ya. yang kehilangan cairan ya. Itu kan harus segera dihidrasi dan minuman isotonik ini atau Pocari Sweat ini ya, ini kan cocok untuk menggantikan cairan tubuhnya agar tidak dehidrasi, agar terhidrasi dengan baik. Kelihatan ya orang isotonik seger. Selalu suka. Karena tercukupi. Kopi dari produknya itu tadi ya. Nah, apalagi Kak nih? DBD itu biasanya kan terjadi pada anak-anak dan orang dewasa nih Kak. Nah, sejak umur berapa sih bisa konsumsi minuman isotonik ini? Oke, kalau minuman isotonik ini kita bisa merekomendasikan itu anak 1 tahun ke atas. 1 tahun. Iya, 1 tahun ke atas. Kenapa 1 tahun ke atas? Nah, karena kan kalau 1 tahun ke bawah ataupun yang masih masih 1 tahun di bawah, ya di bawah 12 bulan, mereka itu kan pencernaannya masih belum sempurna ya, dia masih menggunakan ASI eksklusif ya. Jadi kan mereka ya hanya mengkonsumsi ASI, jadi belum bisa menerima yang lainnya selain ASI. Kalau 1 tahun ke atas, mereka pencernaannya sudah sempurna, dia bisa mengkonsumsi lainnya selain ASI, ya kan bener dong gitu ya dok. Jadi itu kita merekomendasikan 1 tahun ke atas. Tapi aman ya Kak ya? Selama ini tidak ada laporan bahwa konsumsi minuman isotonik ini untuk anak 1 tahun ke atas nggak ada keluhan, nggak ada ini ya? Iya, kalau untuk keluar tidak ada, karena memang Pocari Sweat sendiri ini kan mereka kita terbuatnya itu dari bahan alami semuanya, tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan. Jadi memang benar-benar yang masih alami lah, yang masih fresh. Alami kayak kamu Kak. Iya, alami. Kayak kamu. Dia udah mikir pengen minum aja nggak apa-apa. Iya. Tadi ngeliatin terus. Iya, makanya terus aja. Ada ya. Iya, itu tadi gitu loh orang-orang Pocari. Gimana? Dari panas yang kita rasakan sekarang ini Ini mungkin bisa lebih menurunkan kayak di tubuh kita ya rasa panas. Apalagi sekarang udaranya kan panas-panasnya tuh Kak Andreas. Jadi aduh kayaknya butuh minuman tambahan yang menyegarkan. Iya. Gitu. Oke, apalagi kalau di suhu yang panas kayak gini kan, terus bahaya sakit itu banyak banget, contohnya demam dan DBD juga mengintai lah, selalu mengintai lah. Apalagi tadi yang dikatakan Dr. Carlina kan juga nyamuk-nyamuk ini berkembang lebih cepat nih, apalagi waktu panas ya kan. Nah, jadi minuman isotonik pun ya digunakan untuk ya waktu panas ini ya sangat cukup baik lah untuk kita untuk tetap terhidrasi. Apalagi kan kalau kita terhidrasi kita bisa beraktivitas dengan baik dan juga tentunya kita tetap bisa sehat lah. Nah, karena memang di dalam tubuh kita ini kan 70%-nya adalah cairan. Nah, seperti itu. Jadi kita memang butuh cairan lah gitu. butuh berapa sih dalam 1 hari kita mengkonsumsi Pocari Sweat? Oke, Yang direkomendasikan. untuk rekomendasinya, nah sebenarnya berapa banyaknya itu tergantung dengan aktivitasnya kita sih, kegiatannya kita, kebutuhan tubuh kita. Sebenarnya kayak misalnya ada orang yang hanya duduk di ruangan saja kerjanya,
mungkin mereka butuh cairannya tidak sebanyak orang yang olahraga atau di kerja di lapangan, luar, di di luar lapangan. ya. Iya, tapi memang sebenarnya sesuai anjuran itu kan kita harus mengkonsumsi sebanyak 8 gelas ya dok ya kan, 8 gelas ya. Ya sehari itu kan 8 gelas ya. Jadi sebanyak itu pun dikonsumsi Pocari Sweat juga nggak apa-apa karena memang komposisinya dan Pocari Sweat sendiri kan seperti cairan tubuh kita sendiri. Jadi memang masih bisa diserap oleh tubuh kita seperti itu biar tetap terhidrasi. Kembali ke DBD. Kenapa sih Pocari Sweat ada hubungannya dengan DBD? Nah ini ya, ini tadi ya. Oke. Iya kan? Oke, sebenarnya tadi yang sudah disampaikan bahwa DBD sendiri itu belum ada obatnya nih, Iya. tidak ada obatnya kan, hanya terapi cairan ya, kan maintain aja cairan dalam tubuh kita. Nah, bahkan berdasarkan dari rekomendasi WHO, itu orang yang DBD itu dianjurkan untuk mengkonsumsi minuman isotonik. Isotonik, jadi minuman yang mengandung ion. Salah satunya adalah Berapa banyak sih Kak kalau orang DBD? kalau untuk DBD ya itu balik lagi ya dok. Biasanya itu yang sesuai dengan kebutuhan di tubuh kita sih. Mungkin kan apalagi yang demamnya tinggi. tadi kan Nah demam itu setiap 1 derajat Celcius saja kenaikan kita itu berisiko sampai 12% dehidrasinya. 1 derajat Celcius. Dari normal. Kalau normal 36, Ini Rata-rata. 38,0. Iya. Terus naik nih jadi 39,0. Iya. Biasanya Berarti kan berkurang satu- bisa sampai 12% cairan di badan itu bisa berkurang. kalau 38 berarti sudah panas ya dok ya? Sudah panas kalau gitu. 12%. 12%. ya. Iya, dari tubuh kita. Jadi sekitar mungkin kalau 1 derajatnya itu kenaikan, mungkin bisa kurang lebih kita perlu menambah 500 mili lah. Kurang lebih ya kan dok? Sebotolnya berapa mili Kak? Kalau ini yang botol ini 350. 350. Iya. Minim ya, berarti minim. Iya, seperti Karena ion yang ada dalam Pocari kan dapat membantu menahan cairan lebih lama gitu kan. Kayak diikat, benar nggak sih isotonik diikat? Nah itu tadi. Ini kan biasanya orang tua kan suka, "Dek, ayo deh minum ini kan, ini disaranin tuh." Nah misalnya anak-anak tidak suka, apakah boleh minum berkali-kali tapi dengan porsi yang kecil? Oke. Kalau untuk yang berkali-kali dengan porsi kecil, berarti kan artinya botolnya ini udah dibuka. Iya, betul, Nah, betul, ya, betul. betul kan? Nah, Udah dibuka botolnya ya? dibuka, taruh di gelas kecil. Nah, oke. Nah, kalau dari Pocari Sweat sendiri, ini kan kita tadi saya sudah sampaikan bahwa kita itu tidak ada pengawet atau pemanis buatan seperti itu. Jadi kan memang, jadi kalau sudah dibuka itu dianjurkan segera dihabiskan. Berapa lama sejak dibuka botolnya? Kalau seberapa lamanya itu sih sebenarnya tidak ada waktu yang pasti berapa lamanya, tapi kita menganjurkan lebih cepat dikonsumsi karena udara itu akan cepat basi sebenarnya, cepat basi karena memang ya tadi itu tidak ada Taruh di pengawet. kulkas. Walaupun ya itu segera dihabiskan agar nanti pertama rasanya tidak berubah ya kan, yang kedua juga manfaatnya pun juga tidak berubah tentunya, itu seperti itu. Nah, ini kan sudah dibuka tuh, terus biasanya tuh para orang-orang dewasa tuh dibuka, aduh emang taruh lemari es dingin, besok baru dikonsumsi lagi, itu nggak apa-apa Kak? Ya kalau sebenarnya kita tidak menganjurkan sih, tapi memang mungkin kalau ditaruh kulkas mungkin rasanya memang masih agak terjaga, tapi kita tidak menganjurkan, makanya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Mungkin kalau kita keringatnya terlalu banyak, mungkin butuhnya yang lebih agak besar, ya kan? Ini kan yang 350 kayaknya kok kurang ya, butuh yang 500. Ada ya seperti botol itu. yang lebih? Ada. Jadi kita selain yang 350 ada yang 500. Dapatnya kecil. Ada. Oke. Kurang banyak. Kurang banyak ya. Oke, lanjut. Ini berapa persen? Sambil dimasuk ke bumbu ya kurang. Oke, lanjut Kak. Oke, jadi kita ini ada yang 350 mili, kemudian ada yang 500 mili, ada yang 900 mili, ada lagi yang 2 liter, mungkin itu. Iya. Maksudnya, Buat pasif. tapi harus sudah dibuka kan? Iya. Lalu dok, ini nanya dok, ini kan ada minuman isotonik dok. Kita kan juga kalau di rumah ya mungkin orang nggak punya minuman isotonik, dengan minum air aja apa sudah cukup sebenarnya?
Kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa, cairan aja sudah bisa membantu. Ya, 8 gelas tadi. Iya, 8 gelas sehari. Itu beda konteks sama yang sakit ya biasanya. Karena memang biasanya pada pasien-pasien kayak demam berdarah sendiri dianjurkan konsumsi yang manis-manis biasanya. Jadi apa ya, ibaratnya selang orang demam berdarah itu ada kebocoran plasma. Jadi selangnya itu kayak merembes kecil-kecil gitu loh. Nah, kondisi seperti itu disarankan minum manis supaya apa? Bisa menyumbat yang bolong kecil-kecil itu tadi. Jadi tidak merembes ke yang lain. Jadi cairannya tetap berada di dalam pembuluh darah. Nah, minuman seperti Ada manisnya. Bukan berarti minum air putih sambil lihat aku ya. Oke. Dok, kembali ke tadi. Ini kan kita tadi sudah bahas ya tentang minuman isotonik. Terus aku tadi yang dinut sama Kak Andreas juga sama dokter bahwa sebenarnya DBD ini belum ada obatnya yang pasti. Makanya kan butuh penanganan, observasi lebih lanjut ya dok ya, seperti itu. Dinut dok, mungkin pencegahannya sejak dini seperti apa untuk DBD? Untuk sekarang selain dari menjaga kebersihan lingkungan, asupan nutrisi yang baik, juga ada vaksinnya nih sekarang. Kebetulan di rumah sakit kita ada nih sekarang vaksinnya juga yang untuk demam berdarah. Ada vaksin untuk DBD nih di RSCA Kendang Sari Mer. Nah, bukan berarti kalau sudah kena DBD langsung vaksin, tidak gitu loh. Yang otomatis adalah harus diturunkan dulu demamnya. Nah, itu tadi dengan konsumsi Turunkan demam lebih cepat dengan minuman isotonik tadi. Nah, dengan disupport dari isotonik ini tadi, ya seger loh. Makasih loh Kak. Oke, pesan nih dok khusus untuk parents kalian, untuk merdos kalian tentang DBD dan pencegahannya. Silakan dokter. Jadi untuk demam berdarah sendiri, yang pasti bunda, ayah dan bunda sekalian harus mewaspadai karena memang melihat cuaca yang sekarang panas dan yang lain, otomatis penyebarannya lebih mudah. Satu yang dilakukan untuk mencegah, tingkatkan daya tahan tubuh anak. Anak-anak kita harus dikasih nutrisi yang cukup, makanan yang cukup, kalau perlu dikasih vitamin, jadi untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya. Habis itu dijaga kebersihan lingkungan sekitarnya, membuang air-air yang menggenang atau apa, menutup tempat penampungan air, membuang sampah dan yang lain secepatnya biar tidak jadi tempat sarangnya nyamuk seperti baju yang menggantung atau apa, meja, kondisi-kondisi yang agak gelap, kain yang gantung tuh itu tempatnya nyamuk, itu kalau bisa disingkirkan. Oke. Terus yang pasti sekarang sudah ada vaksin untuk demam berdarah, jadi secepat mungkin atau sebisa mungkin kalau dilakukan vaksin otomatis akan mengurangi, bukan berarti akan benar-benar menghentikan ya, tapi itu adalah usaha kita untuk meminimalisir biar nggak tertular virusnya. Nah itu tadi, apalagi kita nih kaum rebahan, sumuk kan, panas kan. Nah lebih baik rebahan daripada bersih-bersih, jangan ya. Jangan ya. Jadi tetap harus bersih-bersih, dan karena ini kan kemarau ya. Jadi parents kalian juga ya tetap peduli lingkungan juga ya. Membuang barang-barang bekas atau yang tidak berguna seperti itu ya. Kita ke Kak Andreas, kita apain ya? Udah selesai. Pesan-pesan khusus deh dari Kak Andreas seperti apa? Silakan Kak. Oke, jadi untuk ini apa sebutnya merdos ya? Merdos ya. Oke, untuk merdos semuanya. Jadi Pocari Sweat sendiri ini sebaiknya dikonsumsi ya kan saat demam ataupun DBD ini agar untuk menggantikan cairan tubuhnya yang keluar saat tubuh itu mengalami demam agar cepat mengembalikan cairan tubuh dan juga agar tubuh kita tuh bisa recovery-nya lebih cepat. Nah, nanti untuk merdos semuanya, untuk kalau ada layanan customer-nya itu mau bertanya tentang Pocari Sweat, silakan bisa di 0800 1687 852 atau di websitenya kita ada di www.pocarisweat.id. Pocari Sweat, jaga ion, jaga kondisi. Pocari Sweat, jaga ion, jaga kondisi. Bersama RSCA Kendang Sari Mer Surabaya. Terus sudah selesai Kak? Oke. Sudah. Oke, sampai jumpa di Mer Space kita selanjutnya bersama kami dan terutama saya dengan Dina. Saya dengan Ivan. Dan dengan narasumber selanjutnya yang lebih menarik lagi, dan sampai jumpa.